Pemirsa, anak Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, hari ini mendatangi gedung Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengklarifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Kaisang, ya ini dia pemirsa. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta pada hari Selasa. Kaisang mendatangi gedung KPK lama yang menjadi kantor untuk Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Kaisang datang ke KPK atas inisiatifnya sendiri untuk mengklarifikasi mengenai kepergiannya ke Amerika Serikat dengan menggunakan jet pribadi. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bukannya nebeng pesawatnya teman saya. Dan ada hujan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang bantu saya. Ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum saya, ada Mbak Francine juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja, saya izin lanjut kerja. Ya, Mas, tadi dokumen apa Mas yang dibawa Mas? Mas, tadi dokumen apa aja tadi dibawa Mas? Tadi dokumen apa aja dibawa ke KPK Mas? Mas, emang tadi ada dokumen lengkapnya masih apa Mas? Lanjutin loh. Mas, emang lengkapnya masih apa? Mas Nasrullahnya masih ada. Ya. Cluenya apa Mas? Itulah tanya ke ini ya, udah ya itu. Mas emang kalau istri hamil boleh naik supir, nggak boleh naik kendaraan umum ya Mas? Mas mumpung nanti Mas klarifikasi Itu loh, sekalian deh ada itu terus itu loh. kemarin siapa Mas? Apa ya Mas? Kaisang pun menyebut dirinya hanya menumpang pesawat temannya. Sementara itu pemirsa, Deputi Pencegahan dan juga Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengapresiasi kedatangan Kaisang Pangarep ke gedung KPK yang menjelaskan kedatangan Kaisang untuk meminta arahan KPK terkait dengan pemberitaan yang beredar terkait jet pribadi. Pahala pun meminta waktu bagi pihak KPK untuk menganalisa perkara ini. Ini saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah. Ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya. Terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ya kalau SOP kita kan gini, kita nerima laporan, kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari. Tapi gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor. Masih dalam pemburuan kepolisian, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan diketahui kerap membeli barang dagangan korban. Meski demikian, korban diduga tidak mengenal tersangka. Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Guguk Kayu Tanam, Padang Pariaman masih buron polisi.
Pencarian difokuskan di daerah Padang Kabau, Kayu Tanam 2x11 karena sebelumnya warga sempat bertemu dengan tersangka namun berhasil kabur. Pelaku sering membeli gorengan yang dijual korban. Kenal sama sekali. Tak kenal sama sekali. Ya, tapi yang tersangkanya sering belanja dagang di situ. Kadang-kadang dipanggil nianya goreng katanya. Setelah itu dia kan datang, nama orang dia dagang kan, orang butuh kan dikasih gitu, datangin lah gitu kan. Iya. Berarti sering lewat tempat tongkrongan. Iya, sering lewat tempat tongkrongannya, sering lewat. Keluarga berharap pelaku ditangkap dan ditahan dengan hukuman setimpal. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriandi melaporkan. Beralih ke kasus lainnya, Panca Darmansyah, ayah yang membunuh 4 anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Sulistyo Muhammad Dwi Putro dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Hakim menjelaskan salah satu hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak mencerminkan seorang ayah dan suami yang baik. Hakim juga menyatakan tidak ada hal yang meringankan Panca. Sebelumnya, kasus pembunuhan 4 anak oleh ayahnya sendiri di Jagakarsa, Jakarta Selatan sempat membuat gempar publik akhir tahun lalu. Rasa cemburu berat pelaku terhadap istrinya menjadi pemicu pelaku melancarkan aksi kejinya terhadap sang buah hati. Sementara itu, usai vonis, kuasa hukum terdakwa berencana akan mengajukan banding. Sesuai dengan yang dari Mabes Polri, kemudian dari Rumah Sakit Polri di Keramat Jati, memang dia dapat mempertanggungjawabkan pidananya dan dia juga baik-baik aja kan. Tapi kalau dilihat di persidangan kan kelihatan sekali gitu loh, kelihatan sekali. Dia hanya mengucapkan, kemudian, dan di sini pada persidangan ini dia tidak meminta keringanan untuk putusan pada tuntutan kepada Yang Mulia pada saat pembelaannya. Itu dia anehnya si Panca ini. Dia hanya masih membayangkan istrinya, anaknya, keluarganya itu aja. Yang dia bayangkan itu kehidupannya itu baik gitu loh. Pada saat kecewa jadi reaksinya beda.